Saya bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam menyergap pasukan tentara Israel atau IDF di jalur Gaza Selatan, Sabtu 20 Juli 2024. Awalnya, pejuang Al-Qassam memancing IDF masuk terowongan Gaza yang telah dipasangi jebakan. Setelahnya, mereka langsung meledakkan terowongan yang ada segerombolan IDF di dalamnya. Hal itu menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di pihak IDF. Dilaporkan peristiwa itu terjadi di lingkungan Tel Al-Sultan, barat kota Rafah. Selain itu, dilaporkan Al-Qassam juga melakukan operasi kompleks di sekitar Masjid Harun, selatan George Street, timur Rafah. Presiden Amerika Serikat atau AS Joe Biden resmi mengundurkan diri dalam kontestasi calon presiden 2024. Buntut hal itu, Israel kehilangan dukungan dari seorang presiden AS yang juga Zionis. Dilansir Economic Times, mundurnya Biden menimbulkan ketidakpastian dalam berbagai pergolakan dan perang di dunia. Lebih berdampak besar pada Israel, Ukraina, China, dan hubungan AS dengan Iran. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan apakah perang antara Israel dan Hamas di Gaza akan segera berhenti setelahnya. Mantan Konsul Jenderal Israel di New York, Alon Pinkas, mengatakan dengan kepergian Biden, Israel mungkin telah kehilangan Presiden Zionis terakhir. Inilah penampakan pelabuhan Hodeidah, Yaman yang masih saja terbakar beberapa hari setelah diserang Israel dari udara. Tim pemadam kebakaran hingga Senin 22 Juli 2024 masih berjuang keras untuk mengendalikan kobaran api di sana. Padahal diketahui Israel menyerang pada Sabtu 20 Juli lalu. Diketahui serangan mematikan Israel sebelumnya telah menghantam tangki minyak dan pembangkit listrik di pelabuhan yang dikelola Houthi tersebut. Kobaran api besar dan asap hitam terlihat membumbung tinggi di langit selama 3 hari berturut-turut. Citra satelit menunjukkan kobaran api masih membakar area penyimpanan bahan bakar yang rusak parah di pelabuhan Hodeidah. Ratusan warga Israel berdemo mengepung Bandara Ben Gurion, Israel, Minggu 21 Juli 2024. Massa mengamuk menentang kepergian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, Amerika Serikat, Senin 22 Juli untuk bertemu Presiden AS Joe Biden. Hal itu mereka lakukan sebagai protes agar Netanyahu tak pergi kecuali ada kesepakatan dengan Hamas terkait sandera Israel. Spanduk-spanduk berisi ejekan dan makian untuk Netanyahu membentang dan ada yang telah dipasang di pintu masuk Terminal 3, pusat utama bandara tersebut. Rencananya Netanyahu akan bertemu dengan Biden pada Selasa 23 Juli. Di sisi lain, Netanyahu ternyata juga terancam akan dikepung saat tiba di AS nantinya. Kelompok Houthi Yaman disebut telah memberikan kekalahan besar untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden di penghujung jabatannya. Hal itu disampaikan oleh pakar dari Timur Tengah Ibrahim Al-Marasi. Dalam tulisannya yang diunggah di Al Jazeera, awalnya ia menyinggung soal serangan Houthi ke Tel Aviv, Israel, Jumat 19 Juli 2024. Ibrahim Al-Marasi menyebut serangan Houthi itu adalah suatu kemenangan simbolis dan kemenangan teknologi. Pasalnya, Houthi berhasil menembus wilayah Israel, menghindari sistem pertahanan udaranya, dan menimbulkan kerusakan untuk pertama kalinya sejak perang di jalur Gaza meletus. Kebolehan Houthi itu ia nilai menunjukkan kegagalan upaya pengeboman oleh AS dalam menghalangi kelompok militan Yaman tersebut menyerang kapal-kapal Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.